ini menikmati alam ciptaan yang indah. Kami bersyukur, berterima kasih. Kegembiraan kami ungkapkan lewat pujian dalam ibadah kepada-Mu Bapa. Karena Engkau memperkenankan kami, jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo, boleh ada dalam satu persekutuan ibadah penyucian saat ini. Diberkatilah kami semua, dari tempat ini ada kebenaran firman yang terbuka yang akan menuntun kami menikmati, memaknai hari-hari kehidupan dalam kasih anugerah Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami dalam nama Kristus Yesus, firman kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 kita akan membaca ayat 30 dan 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 30 dan 31 berkata, bahwa orang itu tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara. Tuhan dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam hidupnya. Jalan hidup orang benar.
yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang suka kaya? Siapa yang suka menjadi susah? Pasti yang senang, berkaya, berhasil, sukses, diberkati, itu harapan dan impian kita. Tapi saudara, yang jadi persoalan di sini adalah layakkah kita menerima berkat ini? Layakkah kita mengemban tanggung jawab ini sehingga kekayaan, kehormatan, berkat-berkat yang datang pada orang ini mau jadi berkat dalam kehidupan kita? Orang katakan bahwa orang kaya ini memang sangat diberkati oleh Tuhan, berhasil, sukses, berkelimpahan kekayaan yang dimiliki, sehingga dikatakan bahwa kehidupannya penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta pora, bahkan dari penampilan saja jubah ungu sudah mewakili tentang DP status itu di atas rata-rata, malah tinggi sekali lagi, berbanding dengan seseorang yang duduk di depan pintu gerbangnya yang dia tunggu-tunggu. Siapa tahu habis dorang bapesta ada DP sisa dorang mau kasih ke kita. Siapa tahu setiap orang yang berkenan lewat dengan jubah yang mewah, dengan penampilan yang mentereng, ada yang DP hati tergerak untuk berbagi, untuk memberi kasih, bahkan mengenyangkan kelaparannya. Tapi firman Tuhan bilang di sini bahwa pesta pora berlangsung, kemewahan dijalani, hidup berkelimpahan, berkat dinikmati orang kaya, tetapi Lazarus yang miskin ini cuma ada tunggu-tunggu sisa yang ciri dari meja orang kaya. Kalau ada ciri, karena kalau jamuan makan orang kaya, ya sama dengan orang pemodel makan, baru DP piring, DP leper, DP pisau, semua itu dorang hostel kalau boleh jangan ada tuh satu biji nasi mau ciri. Kalau orang nggak sembarang bagi-bagi, jadi DP ciri banyak. Jadi itu yang mau terima DP ciri banyak. Tapi firman bilang malah di sini bakunya bedeng anjing lagi. Mau ambil itu sisa yang ciri dan lukanya, boroknya dijilat oleh anjing-anjing. Sangat miris sekali. Dua sisi kehidupan, yang satu orang bilang sangat diberkati, yang lain orang bilang jauh dari berkat. Tapi kenyataannya saudara berbicara lain. Ketika Allah menentukan selesainya waktu mereka ada di dunia, maka firman bilang yang hidup mentereng, hidup berkelimpahan, yang sangat luar biasa, di balik kekayaan, kehormatan ketika hidup, waktu mati di firman bilang di sini bahwa dia ada di lautan api. Dia ada dalam penderitaan, dia ada dalam kesusahan dan kesakitan yang tidak dapat ditahan. Terbalik dengan seseorang yang semasa hidupnya cuma minta belas kasihan, tunggu-tunggu, siapa tahu dorang hati terberat, siapa tahu dorang berbalas kasih Pak kita, kau mau kasih makan Pak kita, biar dia kanyang-kanyang amat. Sisanya dia memperoleh tempat yang terhormat, tempat yang kata firman dimimpikan, diimpikan dan dijanjikan oleh Bapa, yang Tuhan bilang di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi kalau orang lihat dari sisi cerita ini saudara,
bahwa yang berhasil dan sukses bukan berarti diberkati. Orang pas-pasan dan kekurangan bukan berarti jauh dari berkat. Karena yang menentukan dalam perjalanan kehidupan ini, apakah ketika Allah memberkati hidup kita telah menjadi berkat. Ketika Allah memakai kehidupan kita, apakah kehidupan kita dipakai untuk kemuliaan namanya? Ataukah kita tersandung dengan kemuliaan, tersandung dengan kehormatan, sehingga kita melupakan Allah sumber hidup untuk bersyukur dan melupakan sesama kita untuk berbagi kasih dan ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara. Tapi sudah ada. Tak yakin kalau Lazarus balik, orang mau bertobat. Tapi Abraham bilang, ele Musa sudah suara, nabi-nabi sudah bilang bertobat, dorang nyandak dengar. Dari kematian namanya hati so tertutup, nyandak percaya, dan ni mau hidup di dalam Tuhan. Apapun mau begging, nyandak mau dorangnya mau dengar. Tetapi Musa katakan, kalau hatimu terbuka, jangankan menunggu Lazarus bangkit, siapa saja berbicara, dia akan menuntun dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini orang ada dalam sebuah kebersamaan ibadah kuncikan, sebuah budaya yang mengingatkan bahwa orang masih dapat rasa sekali tentang tahun yang lama dan tahun yang baru. Lama orang mula pas, kong tu baru. Orang membawa mimpi tentang inilah tahun anugerah Tuhan. Tetapi mulailah para peramal mengatakan bahwa tahun 2025 akan dimulai dengan banyak bencana, akan dimulai dengan banyak malapetaka, akan dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Bahkan ada yang berani mengatakan 40% penduduk bumi 2025 mau mati dengan bencana, dengan peristiwa-peristiwa yang jadi. Kita bilang tuh, kalau 40% itu waktu corona berapa persen? Tuh orang susama dengan Galvia tuh dan cuma ada kali-kali bagi dukung tamu. Soalnya ada di perkuburan, soalnya ada peti, soalnya ada tanpa yang layak. Karena terlalu banyak itu kematian. Pasti orang so bilang luar biasa banyak sekali. Kok ada yang bilang kemarin mau 40%. Kalau 40% bagaimana banyak? Apa yang boleh bikin dari corona? Ini baru dalam pemikiran, dalam rancangan. Tetapi apakah ini bagian jaget juga dari nubuatan yang mengingatkan bahwa hati-hati. Biar orang sebilang ini tahun rahmat Tuhan. Kalau tahun rahmat Tuhan, nyandak dipergunakan dengan baik dan benar. Tidak pergunakan kesempatan yang Tuhan beri ini bisa menjadi tahun celaka bagi kita. Ini bisa menjadi tahun di mana Tuhan mengambil kebahagiaan, mengambil berkat hidup dan sukacita kita. Ini peristiwa Sodom dan Gomora di LA ini mau kasih ingatan orang lihat Tuhan bisa mengubah apapun atas nama cinta. Tuhan bisa memberkati kita, tetapi atas nama Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan kedua dan ketiga dari orang yang membenci aku, maka Tuhan bilang aku bisa mengubah mereka. Aku bisa mengubah tawamu menjadi tangis, bahagiamu menjadi duka, kelimpahanmu menjadi kekurangan, kehidupan menjadi kematian.
Karena itu apa yang orang pilih dalam perjalanan kehidupan kita. Selagi Tuhan masih kasih kehidupan, maka firman bilang berdiakonia. Tunjukkanlah kepekaan dan kepedulian kita. Bagaimana, berapa besar kau layak, itu tergantung dari orang masing-masing. Yang penting dia keluar dari hati. Ikhlas, penuh sukacita, kita melayani Tuhan, kita melayani keluarga, kita bekerja, kita melakukan tugas tanggung jawab kita, maka DP buat tentu menyenangkan kita. Kalau orang bersungut-sungut, kalau orang terpaksa, kalau orang melakukan segala sesuatu dengan iri hati, buah adalah kemalangan dan kesusahan. Tetapi kalau orang menjalaninya dengan penuh sukacita, biar orang bilang cuma ubi dan dabu-dabu, pala-pala ayam, mama mantu ciri di parigi dan sabun. Maksudnya dan biar susah-susah, mar pengamsal bilang, biar susah dia cuma sepiring sayur, mar disertai dengan kasih, Pak Pusedu waktu makan, menikmati dan sukacita enak sekali daripada lembu tambun. Lalu orang baca ikan, dabu-dabu, kalau kita colo di air panas tuh kiri. Aduh, mau makan dulu, jadi dulu kalau model begitu kan. Tapi pikir-pikir, betul itu paham saya bilang kan, dia cuma sepiring sayur. Mada makan, omak di rumah, omak bilang begini, aduh, sadap sekali. Apa dia sadap di geng, dia colo di air panas. Dia ulang-ulang sadap sekali, sadap sekali. Maka orang menikmati dengan syukur, dengan bahagia, dengan sukacita waktu bagi putar. Orang makan bagi putar, marta putar-putar itu muka, tu mulut di kiri, tu mata di kanan. Belum lagi beres, tahu res ke mana ini muka. Dan tu, aduh, orangnya ada nyaman. Sama dengan orang ada di tempat ini. Kalau orang masih ada di kelompok-kelompok, kalau orang perasaan yang tidak nyaman satu dengan yang lain, yang tidak ada guna, paling sampai pulang orang bilang, yang tidak sadar, maka kalau udah, aduh, itu dapat ingadam, kalau sudah bilang dapat ingat, berarti itu mengena di hati. Itu berarti bahwa ada sesuatu yang menggugah, mengubah dan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan karena itu mari orang belajar dari apa yang dilakukan oleh orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, yang mengatakan bahwa nyanda selamanya orang umur panjang, nyanda selamanya orang diberkati, nyanda selamanya harapan dan impian terwujud. Tapi kalau Tuhan berkenan semua harapan impianmu terwujud, maka buat hidup ini menjadi berarti dan berguna. Hidup ini menjadi berkat. Kalaupun orang susah, kalaupun orang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, jangan orang bilang bahwa Tuhan nyanda sayang, Tuhan sobuang, dan Tuhan membenci kita. Tetapi mari lihat apa rencana Tuhan bagi kita. Yang pasti Tuhan mau bilang bahwa suka dan duka dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencari Dia, menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Orang bilang bisa merancangkan 2025 akan, bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan bilang, kalau dia baca cerita waktu mau kasih datang ini bencana di Sodom dan Gomora, ada baku-baku tawar Tuhan, orang ini rakit ada 84 jiwa, kau tidak bisa mewakili tentang pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Tapi bagaimana tepat pada waktunya bisa menjadi berkat, babalelah itu atau apakah Tuhan akan pergunakan waktu ini? Tuhan akan pergunakan kesempatan ini atau melewatkan itu sehingga menjadi berkat hilang lenyap tanpa bekas. Pilihan ada pada kita, tetapi yang utama adalah kalau Tuhan kasih kesempatan, maka bacaan lalu bilang ini kehidupan
dekat dengan Tuhan, supaya orang diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diundang puji-pujian sesudah khotbah Jemaat Kolom 2 dan simpatisan yang ada di wilayah Kolom 2. Disilakan. untuk tahun 2025 ini. Karena itu saya akan membacakan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rakit Eden Labu Dambo wilayah Minahwerot. Surat keputusan nomor 02 BPMJ /1/2025 tentang
pengangkatan panitia hari-hari raya gerejawi di Jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo wilayah Minawero, karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo wilayah Minawero menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka Hari Raya Gerejawi, maka dipandang perlu untuk mengangkat panitia Hari Raya Gerejawi, mengingat Tata Gereja Gemim 2021, Tata Dasar pasal 22 dan penjelasannya, dan Peraturan tentang Jemaat pasal 18.7. Kedua, hasil keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat tanggal 5 Januari 2025, hasil keputusan sidang Majelis Jemaat Rakit Eden Watu Dambo pada tanggal 5 Januari 2025 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat panitia hari-hari raya gerejawi dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut terlampir. Kedua, melaksanakan tugas-tugas panitia H2RG sesuai hasil keputusan sidang Majelis Jemaat dan atau petunjuk BPMJ. Ketiga, panitia H2RG bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Keempat, masa tugas panitia H2RG ini selama tahun 2025 dari Januari sampai Desember. Kelima, keputusan ini berlaku sejak pelantikan panitia hari-hari raya gerejawi dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Watu Dambo tanggal 26 Januari 2025 Badan Pekerja Majelis Jemaat Rakit Eden Watu Dambo, Ketua Pendeta YDS Kaunang MTH. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo nomor 2 BPMJ garing 1/2025 tentang pengangkatan panitia hari raya gerejawi. Nama-nama yang disebutkan diundang mengambil bagian di depan. Anak-anak, tadi banyak tai anjing di situ. Aduh, pindah tanpa pindah. Aduh, bukan untuk berada di depan. Penanggung jawab Badan Pekerja Rakit Eden Watu Dambo, Penasehat Dr. Andes Ramo M. Dununtungan, Ketua Penatua Alan G. Gigir SPD MPD GR, Sekretaris Penatua Andi Lenggong SPD, Bendahara Penatua Fabiola Sanian SPD. Seksi acara. Seksi acara dan ibadah Joyce Natarang SS MPD Koordinator. Kedua, Immanuela Tumengkol. Ketiga, Lita Mande. Keempat, Esther Buleo. Kelima, Budi Mengko. Keenam, Andre Gumabo. Kelima, Elizabeth Giro. Minta maaf yang tidak hadir, saya akan garis. Seksi usaha dana. Pertama, Dr. Insinyur Herman Tumengkol SST MT IPM ASEAN Eng Koordinator. Kedua, Sarwo Edi Wibowo Limpong. Ketiga, Kristika Yakobus. Keempat, Ruston Yakobus. Kelima, Meyer Lalengsan. Keenam, Neti Sumenda. 7, Aneke Tapubulo. Seksi perlengkapan dan dekorasi. Pertama, Denny Longdong sebagai koordinator. Kedua, Rifan Darise. Ketiga, Vega Imbar. Keempat, Rangga Tangkudung.
kelima Yan Cesaronsong, keenam Justina Tarang, ketujuh Xavier London. Seksi konsumsi. Pertama Sandra Bangki sebagai koordinator, kedua Hesti Rangkang, ketiga Medi Lantu, keempat Ace Tilahar, kelima Gebi Siroy, keenam Yesi Sain Solar, tujuh Herlina Tandiara. Seksi keamanan dan dokumentasi. Pertama Fritz Muri sebagai koordinator, kedua Alex Talawati, ketiga Andri Pusung, keempat Benigno Lovena Besi, kelima Martin Duali, keenam Deki Karundeng. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kami melantik mereka sebagai pelayan Yesus Kristus yang dipercayakan sebagai panitia H2RG tahun 2025 di Jemaat Gemim Rakit Eden, maka perlu dipelajari tugas tanggung jawab dan wewenang panitia H2RG Rakit Eden Watu Dampo. Pada dasarnya, semua sini jemaat yang terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja tetap, yang dilantik sebagai anggota komisi badan atau yang diutus. Walaupun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang ini berbeda, namun semua yang punya maksud dan tujuan keagamaan dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, pasal ayat 11 dan 16, bagi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih dan karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kejijikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan penuh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Karena itu, dipertanyakanlah kepada saudara-saudara, yakinkah saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara telah dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi panitia H2RG Jemaat Rakit Eden Watu Dampo? Apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahwa berpegang pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas sebagai panitia H2RG Jemaat Rakit Eden Watu Dampo dengan rajin dan setia,
sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Kepada saudara-saudari Watu Dambo tahun 2025, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Ulang, di sebelahnya ada dengar. Yakin, mengakui dan berjanji. Apakah jawab saudara? Ya, Saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati janji dan ikrar saudara. Berdasarkan jawab saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Sinode Gemim melantik saudara-saudara sebagai panitia H2RG di Jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo untuk tahun 2025. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Akan yang dilantik menyanyi Ya Yesusku berjanji. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara-saudara anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik menjadi panitia H2RG Jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka supaya jemaat Gemim Rakit Eden Watu Dambo semakin mencapai tingkat pertumbuhan Kristus. Amin. NKB 210, kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Silakan dan beri kesempatan untuk berdoa. Makasih banyak Tuhan, karena rencana kami boleh terwujud hari ini, Minggu 26 Januari 2025.
berada di pantai Triple M dalam ibadah sukacita. Kami beribadah kuncikan bersama, tetapi juga melantik panitia H2RG tahun 2025. Semua dipermudah, diperlancar karena Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Ada banyak agenda pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang tahun ini, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ketua panitia, sekretaris, bendahara, bersama dengan semua komposisi kepanitiaan yang sudah dilantik saat ini akan dimampukan oleh Tuhan, diberi hikmat, bekerja bersama, mewujud kami buat kerjakan ini bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, besar atau kecil. Tapi kalau kami lakukan dengan penuh sukacita, pastilah menjadi berkat. Dan biarlah berkat ini mengiringi kami, dua pemuda dan remaja yang tahun ini menjadi panitia H2RG. Kami semua pun yang hadir menyaksikan kebesaran Tuhan ini, diberkatilah kami. Dalam pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dalam kasih-Mu, kehidupan kami dituntun. Apapun yang kami buat dan kerjakan di tempat ini, dalam lindungan Tuhan, aman selalu di tempat ini. Bahkan ketika kami pulang nanti, tetap dalam lindungan selamat sejahtera dari Tuhan. Kuduskan, berkati tubuh jiwa roh ini termasuk persembahan kami. Bahkan sampul syukur yang dinyatakan oleh panitia H2RG Jemaat Gemim Rakit Eden diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Budi Mengko yang menjadi alat kesaksian Tuhan untuk boleh melaksanakan panggilan pelayanannya untuk menuntun ibadah ini. Tetapi juga kami yang juga memberi diri, mengambil bagian sebagai panitia, tetapi juga menopang kegiatan ibadah ini dengan seluruh sistem yang ada dan semua yang sudah terkait, para pelayan khusus, jemaat yang ada, pegawai gereja, kantoria, keyboardis, pastor dan Panji Yosua, semua yang sudah terkait dalam kesukacitaan ini, diberkatilah kami senantiasa. Bahkan selesai ibadah ini, kami akan menikmati jamuan kasih yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dan menguduskannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Ini kami yang berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, sebelum orang tutup ibadah ini, orang akan beri kesempatan untuk Ibu Akumina yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Ya, ini orang anggota jemaat, DP Bapak yang main musik, DP Ibu hari ini hari jadi. Orang nyanyi selamat ulang tahun. Ya, sambil Ibu ada di depan, orang mulia dan Ibu jago menyanyi. Nah, Selamat ulang tahun kami.
hari ini kita berdoa. Di depan kami telah berdiri anak-Mu Tuhan, Ibu Akumina Hamber yang Engkau hadirkan di tengah kehidupan keluarga Engkau Hamber. Hari ini dalam perkenanan-Mu dia boleh tiba di tahun yang ke-38 dengan selamat sejahtera. Semua karena Tuhan yang berkenan. Campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan telah melimpah ruah sehingga hari, bulan, tahun dijalani dan tiba dengan selamat sejahtera di tahun yang ke-38. Doa harapan kami, Tuhan menyertai, memberkati semua perjuangan, harapan, impian, jerih lelahnya. Kehadirannya sebagai istri, sebagai mama di tengah keluarga akan selalu menjadi alat kesaksian. Dia adalah tiang doa untuk keluarga Mengko Hamber. Karena itu Tuhan pakai dia secara hebat dan luar biasa untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, bahkan untuk jemaat Kemim Rakit Eden, kemanapun dan apapun yang dia jalani. Dalam pengkentaran-Mu kalau ada hari esok, umur panjang, kuat, sehat, bahagia adalah pemberian Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan baginya. Kami percaya dan sangat percaya pada kasih sayang-Mu. Karena itu kami serahkan perjalanan kehidupan Ibu Akumina hanya ke dalam tangan Tuhan. Suami diberkati, Bapak Budi dalam setiap tugas aktivitas kerja pelayanan. Tuhan memberkati anak Rey, tumbuh kembangnya ada dalam kasih sayang Tuhan. Mamaku berkat kasih sayang, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Ini kami yang berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Banyak selamat. Lupa bawa lilin. Ada mangga putus nafas sampai di atas. Ada mau diputar terlempar. Aduh, karena terlalu baru kali itu naik gunung. Nyanda ada kukis, kemarin ada lampu botol. Jadi lampu botol tempel di bagi putar. Jadi, lupa ini loh. Nah, lupa tadi. Banyak selamat untuk Ibu Mina, selalu diberkati oleh Tuhan. Para anggota jemaat yang baru bergabung tapi sudah memberi diri total untuk jemaat Rakit Eden. Diundang kita semua berdiri besarlah untuk kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Kolpauna Magister Teologi yang sudah menjadi saluran berkah buat kita semua di siang hari ini, dan juga sudah mendoa-doakan kita semua. Tuhan Yesus Kepala Gereja akan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas bagian pelayanan di keluarga, di jemaat, di masyarakat bersama dengan keluarga besar Tumen Kolpauna. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan diberikan kesempatan kepada Panitia H2RG tahun 2025 Jemaat Tumen Rakyat Medan Batu Dambo yang terkasih Penatua Alan Gigir SPD MPD untuk menyampaikan beberapa kata, lebih banyak kata. Ya, karena orang so lapar, jadi yang mau panjang-panjang di sambutan saat ini kita mengajak kita semua untuk orang kerjasama dalam kegiatan hari-hari gereja. Jadikan ini momen sebagai seperti tema di saat ini, orang berdiakonia, orang melayani Tuhan lewat panitia H2RG. Walaupun yang bukan panitia bukan berarti tidak mau bekerja, tetapi mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan hari-hari raya gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada penyampaian dari badan pekerja, silakan. Sudah disampaikan oleh badan pekerja bahwa masing-masing kolom akan mendapat subsidi untuk bantuan BBM. Jadi tiap kolom mau bilang untuk bensin yang tidak baku cocok kok ini dengan perjalanan. Merekam. Kita belum siap. Boleh melewat? Boleh. I'm betting you like people, and I'm betting you love freakball. I'm betting you like girls, and give love to girls, it's fucking illegal. Live in my genre, when the hell